A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 2 Bojong, yang saya hormati Bapak Ibu guru wali kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah pada hari ini kita beranjak ke program KBS yang sudah berjalan di beberapa minggu yang lalu. Untuk KBS yang program kali ini yaitu tentang program PJOK, di mana saya nanti akan memaparkan materi tentang Serasta. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai pemaparan program kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati dipersilakan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Oke, baik, untuk kali ini sebelum kita lanjut ke pemaparan, kita ice breaking dulu ya. Siap. Oke, mohon izin Bapak, saya ke depan. Baik, untuk ice breakingnya Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Nah, untuk dulunya, untuk peraturannya nanti Bapak Ibu guru memperhatikan apa yang saya ucapkan. Dan nanti ada passwordnya. Untuk passwordnya berarti guru ya. Kalau ada kalimat guru berarti dilakukan. Kalau tidak ada kalimat gurunya tidak dilakukan. Bisa dimengerti? Belum. Ketika saya mengucapkan suatu perintah, ada password gurunya. Contohnya, guru hormat gerak. Nah, berarti hormat. Kalau tidak ada kata gurunya berarti jangan dilakukan. Siap? Siap. Guru hormat gerak. Tegak gerak. Nah, itu salah. Berarti tulisnya tuh ya. Tulisnya udah bahasa betul. Harus ada guru lagi. Hormat gerak. Tadi kan udah kayak gini. Ketika saya tegak gerak tapi tidak ada kata guru berarti tidak. Ya, Bapak bisa dimengerti? Ibu? Baik, kita mulai. Guru siap gerak. Guru istirahat di tempat, gerak. Siap gerak. Guru siap gerak. Guru hormat gerak. Tegak gerak. Guru tegak gerak. Oke, baik. Guru kedua tangan diangkat ke depan. Remas. Oh, tadi remas. Tidak ada kata gurunya. Siap. Lanjut. Guru remas. Stop. Terus remas. Tidak ada kata gurunya. Guru stop. Kedua tangan ke bawah kan. Konsentrasi Pak. Siap. Guru kedua tangan dikembalikan ke asalnya. Guru kedua tangan ke atas. Ke bawah kan. Masih belum konsentrasi. Nanti kalau udah konsentrasi baru sudah ini diakhiri. Siap. Masih di atas. Guru kedua tangan ke samping. Guru kedua tangan remas. Stop. Oke. Guru stop. Guru tegak gerak. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua yang telah berdiskusi. Baiklah Bapak Ibu, mohon izin Bapak Kepala Sekolah, izin saya untuk memaparkan materi untuk
tindak lanjut RTL dalam program PKG gelombang 1 Kabupaten Pangandaran yang alhamdulillah udah berjalan 2 bulan saya mengikuti PKG, dan untuk tugas kali ini saya harus memaparkan untuk program SEM, di mana nanti program ini kita tidak lanjuti di sekolah kita. Dan untuk mau izin Pak ya, beri lagi. Nama programnya yang pertama, bangunlah jiwa dan raganya serasta, senam kebugaran dan sarapan sehat. Mohon izin Bu Fitri untuk bantu saya untuk menampilkan slide-nya. Next. Nah, tujuan program di sini memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar sekolah. Nah, Bapak Ibu guru, kita sekarang sudah tahu ya, kita sekarang programnya itu ya materi pelajarannya berdiferensiasi, yaitu kita mengajar peserta didik itu harus fokus ke peserta didik yang dinamakan berdiferensiasi. Mewujudkan peserta didik yang aktif, produktif, serta raga yang bugar dan jiwa yang sehat. Membentuk profil pelajar Pancasila dengan etika dan moralitas yang baik berlandaskan pada ajaran agama. Mewujudkan jiwa kepemimpinan peserta didik melalui program yang berpihak. Nah, di sini saya mempunyai program tentang senam yang nanti programnya akan dilakukan selama 1 bulan dan dilaksanakan setiap akhir pekan atau setiap pada hari Sabtu. Dan selanjutnya nanti siswa diinstruksikan, mohon bantuannya kepada Bapak Ibu wali kelas untuk membawa sarapan pagi yang bergizi atau yang sehat dari rumah. Untuk selanjutnya, next Bu. Slide 3. Nah, slide 3. Untuk capaian programnya, di sini pembelajaran PJOK dengan pelibatan KBS atau kelompok belajar sekolah, raga bugar dan jiwa sehat dalam diri peserta didik. Di sini ada 3 langkah. Yang pertama, berdiskusi bersama kepala sekolah, guru dan peserta didik tentang rencana realisasi program serasta atau yang tadi dijabarkan senam sehat dan sarapan sehat. Yang selanjutnya materi kebugaran jasmani, gizi seimbang dan pelatihan senam. Yang selanjutnya pelaksanaan senam bugar dilakukan seminggu sekali pada hari Sabtu, yang nanti dilanjutkan sarapan sehat bersama dan diakhiri kegiatan yang diadakan festival olahraga yang melibatkan peserta didik fase C. Itu nanti bisa di kelas 5 dan 6, betul Ibu, untuk menunjukkan keterampilan senam yang terdiri dari beberapa kelompok. Jadi nanti setelah kita mengadakan pelatihan senam bersama selama 1 bulan, nanti di evaluasinya atau festivalnya anak itu nanti diadakan pertunjukan senam yang sudah dibagi kelompoknya. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu sebagai dewan juri, dan nanti untuk bagian-bagiannya sudah saya tetapkan ya, ada yang jadi pendamping, ada yang jadi ikut program, dan nanti untuk keterlibatan SEM di sini, SEM itu sport education model, di mana nanti yang pelibatannya untuk kegiatan tersebut adalah siswa dituntut untuk aktif. Jadi nanti siswa itu berperan, ada yang sebagai P3K, ada yang menjadi tim kebersihan, ada yang nanti sebagai seksi peralatan dan yang lain sebagainya. Dan untuk selanjutnya, peran komunitas belajar dan rekan sejawat. Komunitas belajar SDN Bojong sebagai mitra utama dalam hal pelaksanaan dan evaluasi.
Tadi saya sudah sebutkan yang sudah dibagikan untuk opsi-opsinya. Yang pertama, rekan sejawat yang terlibat adalah Bapak Suryana sebagai kepala sekolah dan Ibu Yuningsi, Ibu Fitri Wahyuni sebagai tim penyusun kelima. Yang selanjutnya Bapak Taufik, Ibu Wiwin, Ibu Lisna sebagai pendamping proyek. Yang selanjutnya Bapak Suherman dan Pak Jamaludin memberikan materi dan menilai terkait alat sesama manusia, toleransi dan interaksi sosial. Jadi mohon bantuannya kepada ibu-ibu bapak guru semuanya nanti setelah kegiatan program ini berjalan untuk berdiri pada opsi yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya guru PJOK saya sendiri Widya Riyadi beserta Ibu Mira dan nanti minta bantuannya kepada Ibu Lisna juga memberikan pelatihan senam bugar kepada peserta didik dan festival. Mungkin itu Bapak Ibu Guru untuk tugas-tugas yang sudah saya bagikan atau saya tetapkan. Yang selanjutnya kapasitas kelas dan sekolah. Bapak Ibu Guru, secara kita sadari di sekolah kita itu terdapat beberapa aset yang sudah ada. Cuma pada sebelum saya belajar di PKG, saya belum tahu aset manusia itu apa, aset sosial itu apa, aset politik, aset agama, aset lingkungan dan fisik, dan aset finansial. Padahal untuk nama-namanya, untuk penjabarannya seperti kepala sekolah, pengawas, komite, terus dana pos, musola kan kita sudah tahu dan sudah paham ya. Cuma dalam PKG saya baru menemukan ilmunya atau wawasannya, alhamdulillah didampingi dengan fasilitator yang cek. Yang selanjutnya aset modal manusia. Yang pertama seperti kepala sekolah, pengawas, komite, guru, peserta didik serta orang tua siswa. Nah, kita itu berarti sebagai guru, Bapak sebagai kepala sekolah termasuk ke dalam aset manusia. Yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan aset sosial, yaitu kemampuan seluruh unsur yang terlibat dalam proyek ini untuk menjalin kolaborasi dan sinergitas dalam hal kebijakan dan tanggung jawab terkait proyek. Jadi aset sosial ini kemampuan seluruh unsur, jadi yang terlibat. Contohnya Bapak Kepala Sekolah mengizinkan saya untuk Bapak mengakses program yang saya ajukan kepada Bapak dan Ibu Guru untuk terlibat dalam programnya, melaksanakannya. Yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan aset politik, yaitu kebijakan pimpinan atau kepala sekolah yang pro terhadap program dan mampu menjalin mitra dengan pihak yang lain. Yang selanjutnya aset agama dan budaya. Warga sekolah yang taat, pembiayaan sholat duha dan luhur berjamaah serta bergotong royong yang masih terawat dengan baik. Untuk aset ini pembiasaannya sudah dilakukan nih Pak Firman ya, untuk sholat duha berjamaah dan anak-anak atau peserta didik bergotong royong dalam perihal membersihkan lingkungan sekolah. Ini termasuknya ke dalam aset agama dan budaya. Yang selanjutnya aset lingkungan dan fisik. Di sini berupa lingkungan sekolah yang asri, bersih dan nyaman, kepemilikan lapangan olahraga dan lab digital, ruang kelas, musola, WC dan ruang UKS. Tentunya alhamdulillah di SD Bawah Bojong ini untuk sarana dan prasarana sekolah sudah di atas cukup ya Pak ya. Untuk WC sudah banyak, musola ada, ruang UKS juga ada, serta peralatannya dan rombel-rombel kelasnya alhamdulillah sudah terpenuhi. Yang selanjutnya aset finansial, yaitu adanya dana BOS dan lainnya sebagai sumber kegiatan utama dalam menjalankan proyek. Nah, untuk kegiatan ini nanti bisa dialokasikan dari dana BOS untuk misalkan nanti ke program ini kan nanti ada festivalnya.
kita nilai siapa yang menjadi juara. Nah, untuk yang juara, langkah baiknya kita berikan penghargaan atau apresiasi yang bisa melibatkan dana BOS. Mungkin seperti itu Bapak Ibu Guru, ada yang mau dipertanyakan barangkali tentang program ini? Gimana Pak Yudi, ada yang mau dipertanyakan? Atau ada masukan yang lainnya? Cukup? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Rencana evaluasi yang selanjutnya, kegiatan evaluasi pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi bersama Bapak Kepala Sekolah, guru, dan perwakilan peserta didik. Bentuk lain pelaksanaan evaluasi program bisa dengan wawancara langsung kepada perwakilan guru atau peserta didik untuk memberikan evaluasi dari pelaksanaan program. Nah, setelah program ini nanti berjalan atau program SEM Sport Edukasi Model ini berjalan, nanti dimohon untuk di akhir Bapak Ibu guru melibatkan peserta didik untuk mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan dalam program ini, dan untuk kedepannya mudah-mudahan bisa diperbaiki. Mungkin untuk pemaparan program lanjutan RTA dari saya selaku peserta PKG PJOK Gelombang 1 Kabupaten Pangandaran dicukupkan sekian. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau lupa, bentar. Untuk tantangannya Bapak, yang selanjutnya tantangan. Kemungkinan tantangan yang dihadapi adalah yang pertama, tentunya kita setiap perjalanan pasti ada tantangan. Padahalnya dalam kehidupan kita juga tantangan pasti ada, tidak mungkin untuk mencapai suatu tujuan tidak ada tantangannya. Dalam program ini juga untuk tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi, yang pertama, karena program ini dilaksanakan pada bulan November, kemungkinan adanya kesibukan persiapan penilaian akhir semester. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu guru disibukkan untuk pelaksanaan kegiatan penilaian akhir semester. Yang selanjutnya faktor cuaca. Biasanya kan di bulan ini terjadinya hujan yang mengakibatkan pelaksanaan senam bugar dan festival olahraga bisa saja tertunda. Untuk program ini kan nanti pelaksanaannya di halaman sekolah atau lapangan sekolah. Kalau misalkan terjadi hujan, barangkali dari Bapak Ibu guru ada solusi atau tidak? Misalkan hujan gitu ketika kegiatan, barangkali gimana solusinya Bapak atau Ibu? Diadakan di dalam kelas. Oh iya betul, solusi yang bagus. Barangkali dari Bapak Kepala ada saran ketika turun hujan atau lapangannya becek. Ya sama, mungkin bisa dilaksanakan di bisa dilaksanakan di dalam kelas. Untuk jumlah siswa di SD kita kan banyak, berarti bisa menggunakan 2 rombongan kelas dan disatukan ya Pak. Ya, untuk tantangan selanjutnya kondisi finansial peserta didik yang mungkin sebagian tidak mampu membawa bekal komponen gizi seimbang. Nah ini gimana Bapak Ibu guru untuk kondisi finansial, kan tidak semuanya anak-anak itu mampu membawa bekal yang gizinya seimbang. Apakah ada solusi? Barangkali bisa saja kan nanti ada peserta didik yang hanya membawa mie atau makanan-makanan instan. Kendalanya pasti itu banyak. Sekarang kan banyak peserta didik yang menu makannya pengen yang enak-enak seperti mie goreng atau sosis yang siap saji ya. Jadi mungkin untuk tantangan ini yang poin ketiga, Bapak Ibu guru nanti sosialisasikan saja kepada peserta didik tentang gizi atau komponen makanan seimbang. Jadi nanti diharapkan ketika hari Sabtu peserta didik itu membawa makanan yang berkomponen gizi seimbang.
Mungkin itu Bapak Ibu Guru untuk tantangan yang kemungkinan akan kita hadapi selama program ini berjalan. Yang selanjutnya Bu Fitri, selanjutnya. Terima kasih mungkin Bapak Ibu Guru untuk pemaparannya, untuk rencana tindak lanjut PKG PJOK yang disusun oleh saya sendiri sebagai peserta PJOK Kabupaten Pangandaran yang difasilitatori oleh Kak Yulia dari Sinan Jaya. Baiklah Bapak Ibu Guru, terkait program ini dicukupkan sekian, dan untuk mudah-mudahan untuk kedepannya program ini bisa berjalan dengan sesuai dengan tujuan kita. Dan untuk selanjutnya penutupan diakhiri akan dipimpin oleh Bapak Herman. Silakan Pak. Bikin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Sulaiman yang telah menutup acara KBS pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.